Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita pada topik kali ini adalah dengan topik cara menanam hijauan pakan ternak. Menanam hijauan pakan ternak itu dalam hal ini adalah seperti kita bagaimana cara menanam rumput, bagaimana cara kita menanam tanaman legum, dan juga bagaimana cara menanam tanaman-tanaman leguminosa pohon, ya, misalnya. Menanam hijauan pakan ternak itu sebenarnya tidak sulit. Jadi menanam HPT itu mudah. Petani atau peternak itu sudah biasa dan tahu cara menanam karena mereka sudah terbiasa misalnya menanam tanaman-tanaman pangan, misalnya di sawah atau di ladang mereka. Yang diperlukan oleh para peternak adalah atau para petani adalah mengetahui syarat-syarat khusus ketika mereka menanam hijauan pakan ternak. Hijauan pakan ternak dapat ditanam dengan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan cara generatif, menggunakan biji, dan cara yang kedua adalah dengan secara vegetatif atau menggunakan bagian dari tanaman, yaitu misalnya stek, poles atau anakan, atau menggunakan stolon. Bagaimana kita menanam dengan biji? Pada umumnya, kalau kita mau menanam legum, selalu kita akan menggunakan biji. Sedangkan untuk menanam rumput, seringkali kalau kita menanam dengan biji, itu tidak dapat diandalkan disebabkan karena sering terjadi penurunan daya tumbuh dari benih, dari biji rumput yang kita miliki. Kemudian kedua, biji terlalu kecil dan lama tumbuh. Jadi biji rumput itu terlalu kecil dan lama tumbuhnya ketika ditanam atau disemaikan. Yang ketiga, biji rumput ini mudah hanyut bila terjadi hujan besar, sehingga bisa menyebabkan gagalnya kita menanam rumput. Kemudian biji rumput juga sering dibawa oleh semut, karena semut menganggap ini adalah makanannya sehingga dibawa ke sarangnya misalnya. Dan kalau kita ingin menanam rumput dengan menggunakan biji, maka kita harus menanam pada musim hujan, kecuali air tersedia. Jadi kalau kita ingin menanam tidak pada musim hujan, maka kita harus menyediakan air dengan jumlah yang cukup. Menanam secara vegetatif itu lebih disukai oleh para petani peternak. Hal ini disebabkan karena menanam secara vegetatif itu mudah dan dapat diandalkan, perkembangannya cepat, pendangiran antar petakan mudah dilakukan, kemudian tanah tidak harus diolah dengan baik. Jadi tanah bisa diolah, misalnya bisa tanpa diolah, hanya dengan misalnya mematikan tanaman gulma saja, lalu kemudian langsung menanam bagian vegetatif tanaman untuk diperbanyak. Kemudian kalau ingin menanam secara vegetatif, bibit tersedia secara lokal. Jadi misalnya sudah tersedia ada banyak stek atau banyak poles atau banyak anakan yang dapat dipindahkan untuk disebarluaskan. Kemudian dengan apabila kita menanam secara vegetatif, maka kita juga bisa menanam menjelang akhir musim hujan. Ketika air masih ada cukup, kita masih bisa menanam vegetatif dan berharap supaya tanaman kita akan terus tumbuh dan berkembang selama musim kemarau misalnya.
Kalau kita memiliki bibit vegetatif, maka bibit vegetatif ini harus ditanam sesegera mungkin setelah bibit tersedia. Jadi jangan ditunda, jangan dibiarkan menunggu terlalu lama sebelum kita menanam bibit vegetatif. Yang kedua, bibit vegetatif itu harus dijaga agar tetap segar dan dingin, basah sampai waktu ditanam. Jangan sampai dibiarkan kering pada saat menunggu dari sejak tersedianya bibit vegetatif sampai waktu tanam. Yang ketiga, bibit vegetatif itu akan mendapatkan pertumbuhan yang terbaik bila ditanam pada waktu tanah masih basah. Berikut dalam tabel ini menggambarkan beberapa varietas tanaman rumput yang direkomendasikan dengan cara-cara penanaman. Jadi ini adalah misalnya Andropogon gaianus, itu sangat dianjurkan untuk diperbanyak atau ditanam menggunakan poles dan menggunakan biji. Sementara Brachyaria brillanta itu dianjurkan juga menggunakan poles, sangat dianjurkan menggunakan poles, dan juga sangat dianjurkan menggunakan biji. Untuk Brachyaria mutica itu sangat dianjurkan untuk menanam dengan stolon dan dengan poles. Untuk Brachyaria ruziziensis atau rumput ruzi, penanaman menggunakan stolon itu dianjurkan, demikian pula dengan penanaman menggunakan poles. Tetapi sangat dianjurkan rumput ruzi itu ditanam dengan menggunakan biji. Untuk Panicum maximum, rumput benggala, maka itu sangat dianjurkan untuk menggunakan poles di dalam perbanyakannya, dan juga sangat dianjurkan menggunakan biji. Untuk rumput gajah, Penicetum purpureum, sangat dianjurkan untuk menggunakan stek dan dianjurkan untuk ditanam menggunakan poles dan tidak dianjurkan untuk menggunakan biji. Untuk rumput setaria sangat dianjurkan menggunakan poles dan juga sangat dianjurkan untuk menggunakan biji. Sementara untuk rumput Stenotaprum secundatum sangat direkomendasikan hanya menggunakan stolon saja. Sedangkan untuk varietas legum yang direkomendasikan untuk cara tanamnya adalah untuk Arachis pintoi sangat dianjurkan untuk menggunakan stolon, tapi juga bisa menggunakan biji. Untuk Kaliandra itu sangat dianjurkan agar biji disemaikan dulu, baru anakan semailah yang ditanam, walaupun juga masih bisa juga ditanam dengan biji. Sementara untuk Centrosema pascorum itu sangat dianjurkan untuk menggunakan biji, jadi hanya menggunakan biji. Demikian pula dengan Centrosema pubescens. Jadi Centrosema pascorum dan Centrosema pubescens itu sama, sangat dianjurkan untuk ditanam menggunakan biji. Untuk tanaman gamal, jadi Iridiacebium, sangat dianjurkan menggunakan stek, juga sangat dianjurkan untuk bisa menggunakan anakan semai, dan juga sangat dianjurkan menggunakan biji. Untuk Lamtoro, Leucaena leucocephala, sangat dianjurkan untuk menggunakan anakan semai. Jadi biji disemaikan dulu, setelah dalam bentuk benih, dalam bentuk bibit, berumur beberapa bulan baru dipindahkan ke lahan tanam. Walaupun memang juga masih bisa juga ditanam dengan biji, tetapi memang kalau menggunakan biji langsung pada lahan tanam, seringkali pertumbuhan anakan itu
terhalang oleh pertumbuhan atau terkalahkan oleh pertumbuhan tanaman gulma yang ada pada lahan tanam. Untuk turi sangat dianjurkan untuk ditanam menggunakan anakan semai sama dengan lamtoro, dan juga bisa juga ditanam dengan biji langsung. Sementara untuk stilo, baik Stylosantes guyanensis maupun Stylosantes verano, sangat dianjurkan untuk ditanam menggunakan biji. Ada beberapa catatan yang harus kita ingat bila kita menanam hijauan pakan ternak. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kebanyakan dari biji hijauan pakan ternak itu berukuran kecil. Yang kedua, karena berukuran kecil, maka biji tidak boleh ditanam lebih dari 1-2 cm di bawah permukaan tanah. Karena kecambah yang kecil itu tidak akan dapat muncul di permukaan tanah apabila ditanam lebih dalam dari 2 cm. Yang ketiga, kalau kita ingin menanam tanaman hijauan pakan ternak, maka mulailah dengan luasan yang kecil. Baru kemudian nanti meningkat setelah berhasil untuk diperluas dengan luasan yang lebih besar. Kemudian tanamlah hijauan pakan ternak secara tumpang sari dengan tanaman utama yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, rawatlah tanaman hijauan pakan ternak seperti merawat tanaman pangan. Berikan pupuk kandang atau pupuk kimia secara teratur. Karena tanaman hijauan pakan ini, kecuali leguminosa ya, adalah terutama seperti rumput, itu adalah tanaman-tanaman yang berproduksi tinggi, sehingga dengan demikian juga sangat rakus terhadap nutrisi. Sehingga apabila nutrisi lahan diambil terus oleh rumput, kemudian rumput diberikan pada ternak, maka terjadi perpindahan nutrisi dari tanah ke tempat yang lain. Sehingga dengan demikian harus dikembalikan. Disinilah kita perlu untuk memberikan pupuk kandang atau pupuk kimia secara teratur. Bila kita tidak memupuk tanaman hijauan pakan ternak ini, maka tanaman hijauan pakan ternak ini akan semakin kecil dan semakin kecil, dan akhirnya akan musnah karena terus dipanen. Dengan demikian juga kalau kita memiliki tanaman hijauan pakan ternak, maka kita harus memanen atau memangkas tanaman ini secara teratur untuk kita berikan kepada pakan ternak, untuk sebagai pakan ternak, sehingga pertumbuhannya juga bisa tumbuh dengan baik. Demikianlah materi kuliah kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan membicarakan pada materi kuliah bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.